Selamat datang di Wacana. Hampir 2 dekade yang lalu, lahir sebuah undang-undang yang digadang-gadang akan mengubah nasib guru di Indonesia selamanya. Namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tujuannya sebetulnya sangat mulia, yaitu mengangkat status dan martabat para pendidik kita. Betul, dan hari ini kita akan coba kupas tuntas pertanyaan sentralnya ya. Setelah sekian lama, apakah undang-undang itu benar-benar jadi titik balik yang kita harapkan? Atau jangan-jangan ia justru hanya menyingkap borok-borok yang lebih dalam di sistem pendidikan kita yang selama ini coba kita tutupi gitu? Kalau saya melihatnya sebagai sebuah kemajuan yang fundamental. Bagi saya pribadi, undang-undang tersebut adalah landasan hukum yang esensial, sebuah senjata yang kita perlukan dalam perjuangan mengangkat derajat guru. Hmm. Kalau dari sudut pandang saya, undang-undang itu justru ya lebih banyak gagalnya. Ia seperti sebuah cita-cita indah di atas kertas yang sayangnya tidak membumi dan gagal menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi guru setiap harinya. Coba kita lihat kembali konteksnya ya. Sebelum tahun 2005, apa landasan hukum kita untuk menyebut guru sebagai sebuah profesi? Hampir tidak ada kan? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini adalah sebuah momen monumental. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, negara secara formal mengakui guru sebagai profesi yang bermartabat, setaralah dengan dokter, pengacara, atau akuntan. Ini bukan sekedar simbol ya, ini pengakuan fundamental. Dan pengakuan ini membawa konsekuensi nyata, hak atas kesejahteraan, mekanisme sertifikasi dan tunjangan profesi, meskipun kita semua tahu pelaksanaannya tidak sempurna, itu adalah komitmen konkret dari negara. Tujuannya jelas, untuk membalik total citra guru Umar Bakri yang identik dengan hidup pas-pasan. Negara seolah bilang, Anda profesional, Anda pantas hidup layak. Dan jangan lupa, UU ini kan anak kandung reformasi. Ia membuka keran demokrasi yang memungkinkan lahirnya organisasi guru yang benar-benar independen, seperti Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Nah, mereka kini punya payung hukum yang kuat untuk bersuara. Jadi, kalau sekarang kita masih lihat banyak masalah, menurut saya itu bukan karena undang-undangnya yang cacat, tapi lebih karena kemauan politik untuk melaksanakannya secara konsisten yang ya masih setengah hati. Oke, saya paham argumen soal langkah pertama dan landasan hukum itu. Tapi bagi saya, sebuah undang-undang harus diukur dari dampaknya di dunia nyata, bukan dari niat baiknya di atas kertas. Dan di lapangan, janji kesejahteraan itu rasanya seperti isapan jempol bagi mayoritas guru. Bukti paling telanjangnya apa? Ratusan ribu guru honorer. Mereka itu tulang punggung pendidikan di banyak daerah, tapi nasib mereka bagaimana? Dibayar seringkali hanya ratusan ribu rupiah sebulan, jauh sekali di bawah upah minimum. Saya tidak ragu menyebutnya sebagai perbudakan modern berseragam dinas. Dan UU ini dengan segala kemegahannya tidak berbuat apa-apa untuk mereka. Malah, secara tidak langsung, ia menciptakan jurang yang lebih dalam. Data makro juga mendukung ini. Rata-rata gaji guru di Indonesia masih salah satu yang terendah di ASEAN. Jadi di mana letak kemajuan signifikannya? Alih-alih membebaskan, UU ini malah menambah beban. Proses sertifikasi yang rumit itu seringkali jadi momok birokrasi, lebih fokus pada pemenuhan syarat administratif daripada peningkatan kualitas mengajar yang sesungguhnya. Soal perlindungan hukum, nanti kita bahas lebih dalam. Tapi kasus seperti Guru Supriyani di Konawe Selatan itu menunjukkan betapa lemahnya pasal-pasal itu saat berhadapan dengan kekuasaan. Jadi bagi saya, ini bukan masalah implementasi, tapi masalah desain fundamental dari undang-undang itu sendiri. Tunggu dulu. Saya rasa kita harus memisahkan dua hal yang berbeda ya. Anda mengangkat soal guru honorer, dan saya setuju 100% bahwa kondisi mereka adalah tragedi kemanusiaan dalam dunia pendidikan kita. Tapi apakah itu salah undang-undangnya? Menurut saya tidak. Persoalan guru honorer itu adalah akibat dari kebijakan rekrutmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang ya carut-marut selama bertahun-tahun. UU Guru dan Dosen ini justru memberikan standar. Ia menetapkan bahwa seorang guru profesional berhak atas penghidupan yang layak. Nah, fakta bahwa banyak guru honorer belum mendapatkan hak itu adalah pekerjaan rumah politik kita bersama. UU ini justru menjadi senjatanya. Dengan landasan UU ini, kita bisa menuntut pemerintah. Anda sudah mengakui guru sebagai profesi, sekarang penuhi hak-hak mereka, termasuk para honorer. Tanpa UU ini, tuntutan kita akan jauh lebih lemah. Buktinya jelas kok,
Ribuan guru PNS yang sudah tersertifikasi, pendapatannya meningkat signifikan. Itu bukti nyata bahwa fondasi hukumnya berfungsi jika syaratnya terpenuhi. Nah, disinilah letak perbedaan cara pandang kita. Menurut saya, memisahkan nasib guru honorer dari evaluasi UU ini adalah sebuah kekeliruan fatal. Sebuah regulasi yang baik, apalagi di sektor publik seperti pendidikan, harus diukur dari kemampuannya menciptakan keadilan sosial, bukan malah memperlebar kesenjangan. Anda bilang fondasi hukumnya berfungsi untuk guru PNS. Saya setuju. Tapi pada saat yang sama, ia secara de facto menciptakan sebuah sistem kasta dalam profesi guru. Ada kasta Brahmana, yaitu guru PNS bersertifikat yang menikmati tunjangan, dan ada kasta Sudra, yaitu guru honorer yang dieksploitasi habis-habisan dengan upah yang tidak manusiawi. Bagaimana bisa sebuah undang-undang dianggap berhasil jika ia justru melahirkan segregasi seperti ini? Kesejahteraan seharusnya menjadi hak universal bagi setiap pendidik, bukan hak eksklusif yang dibatasi oleh sekat birokrasi dan status kepegawaian. UU ini secara tidak sengaja justru melegitimasi ketidakadilan itu kan? Saya melihat poin Anda tentang keadilan sosial. Itu kritik yang valid. Tapi kalau kita bicara soal profesionalisme, bukankah standar yang jelas seperti kualifikasi S1 dan sertifikasi ini justru cara untuk memastikan semua guru, terlepas dari statusnya, punya kualitas minimum yang sama? Kita tidak bisa mengharapkan pendidikan yang unggul dari guru yang kompetensinya tidak teruji. Ini mendorong guru untuk keluar dari zona nyaman untuk terus belajar. Inilah semangat yang melahirkan gerakan-gerakan positif di lapangan. Contohnya FSGI yang saya sebut tadi. Mereka didorong oleh semangat profesionalisme dalam UU ini membuat program pelatihan mandiri untuk guru dengan skema yang mereka sebut 4B1E. Itu singkatan dari berkualitas, bermanfaat, berkelanjutan, berbobot, dan ada evaluasinya. Ini kan luar biasa. Ini adalah bukti bahwa semangat untuk menjadi profesional sejati itu tumbuh dari bawah dengan UU ini sebagai pemantiknya. Jadi ya, standar itu penting untuk mengangkat mutu secara keseluruhan. Tapi pertanyaan saya, profesionalisme seperti apa yang sebenarnya kita kejar? Profesionalisme yang didefinisikan oleh undang-undang ini, menurut saya terlalu dangkal. Terlalu fokus pada hal-hal administratif, ijazah, sertifikat, jam mengajar, RPP. Ia tidak menyentuh jantung dari profesi guru, yaitu esensi pedagogi yang membebaskan. Sistem yang ada saat ini, dengan segala perangkat penilaiannya, justru melanggengkan apa yang oleh seorang pemikir pendidikan asal Brazil, Paulo Freire, disebut sebagai pendidikan gaya bank atau pedagogi hitam. Bisa dijelaskan sedikit apa maksudnya pendidikan gaya bank itu? Tentu. Jadi menurut Freire, dalam model pendidikan gaya bank ini, guru itu diposisikan sebagai subjek yang tahu segalanya. Sementara siswa adalah objek, dianggap sebagai bejana kosong atau rekening bank yang pasif. Tugas guru, ia hanya menyetor atau mentransfer pengetahuan ke kepala siswa. Tidak ada dialog, tidak ada ruang untuk bertanya, apalagi membantah. Komunikasinya satu arah. Nah, sistem kita yang menuntut guru mengejar target kurikulum dan siswa harus menjawab soal ujian sesuai kunci jawaban, secara tidak sadar mendorong praktik semacam ini. Profesionalisme sejati seharusnya diukur dari kemampuan guru menciptakan ruang kelas yang dialogis, yang mengasah nalar kritis. Dan UU ini sama sekali tidak menyentuh aspek itu. Contoh paling ekstrimnya kasus Lambo, siswa SMA di Yogyakarta beberapa tahun lalu. Dia dikeluarkan dari sekolah hanya karena berani berpikir kritis dan mendebat gurunya soal materi sejarah. Ini cerminan sistem yang mematikan nalar, bukan mengasahnya. Saya tidak yakin itu sepenuhnya salah sistem atau undang-undangnya. Justru dalam situasi seperti itu, seorang guru profesional yang terlindungi oleh hukum seharusnya bisa menangani perbedaan pendapat tanpa harus mengeluarkan siswa. Dan disinilah kita masuk ke poin perlindungan. UU ini sebenarnya memberikan payung hukum itu. Coba kita lihat pasal 39 UU nomor 14 tahun 2005. Di situ jelas sekali tertulis bahwa pemerintah, masyarakat, dan organisasi profesi wajib memberikan pelindungan hukum kepada guru. Tentu implementasinya naik turun, tapi kerangka hukumnya ada dan kuat. Kasus Aop Saopudin di Majalengka adalah bukti nyata. Dia seorang guru yang dilaporkan ke polisi dan divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama hanya karena mendisiplinkan siswanya. Tapi apa yang terjadi? Di tingkat Mahkamah Agung, beliau dibebaskan.
Putusan MA itu menjadi jurisprudensi, semacam acuan hukum penting, yang menegaskan bahwa tindakan pendisiplinan oleh guru selama masih dalam koridor profesional bukanlah tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa pasal perlindungan itu bukan macan kertas, ia bisa digunakan dan bisa menang. Itu argumen yang menarik. Tapi apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa kasus kemenangan seperti Oop Saupudin itu adalah sebuah anomali, bukan aturan main yang berlaku umum? Bagi setiap satu Aop Saupudin yang menang di MA, ada berapa banyak guru lain yang ketakutan, yang memilih diam, atau bahkan yang akhirnya dipenjara? Mari kita lihat kasus Supriyani di Konawe Selatan. Ia harus melalui proses hukum yang sangat melelahkan dan traumatis. Dilaporkan ke polisi karena mencubit seorang siswi. Dan kebetulan, orang tua siswi tersebut adalah seorang anggota polisi. Di mana peran negara yang katanya wajib memberikan perlindungan hukum itu? Seringkali guru dibiarkan berjuang sendirian. UU ini terbukti tidak berdaya saat berhadapan dengan relasi kuasa. Ketika seorang guru berkonflik dengan orang tua murid yang punya jabatan atau punya pengaruh, pasal-pasal perlindungan itu seolah menguap begitu saja. Anda tahu akibatnya di lapangan? Muncul ketakutan yang meluas. Guru jadi ragu-ragu menegakkan disiplin. Mereka khawatir tindakan mendidik mereka justru akan berujung pada laporan polisi. Ketakutan kolektif ini adalah bukti paling nyata bahwa perlindungan hukum yang dijanjikan itu, ya, sebagian besar masih ilusi. Dan ujung-ujungnya yang jadi korban siapa? Kualitas pendidikan karakter siswa itu sendiri. Oke, saya mengakui implementasi perlindungan hukum memang masih jadi tantangan terbesar. Tapi saya tetap berpegang pada pandangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini, dengan segala kekurangannya, adalah sebuah langkah maju yang tak tergantikan. Sebelum UU ini, profesi guru itu abu-abu. Sekarang ia punya definisi yang jelas, punya standar, dan punya hak yang bisa diperjuangkan. Ia menyediakan landasan legal dan politik yang kokoh. Tanpa pengakuan status profesi, tanpa hak atas kesejahteraan, dan tanpa kebebasan berserikat yang dijamin oleh UU ini, perjuangan para guru akan jauh lebih sulit. Jalan perbaikan memang masih sangat panjang, tetapi meniadakan arti penting UU ini sama saja dengan menafikan titik awal dari seluruh perjuangan untuk memuliakan guru yang kita saksikan hari ini. Saya tetap pada kesimpulan saya, undang-undang ini lebih banyak menonjolkan kegagalan sistemik kita ketimbang menyelesaikannya. Ia memang punya niat baik, tapi dalam prakteknya ia menciptakan persoalan baru. Dari ketidakadilan yang melegalkan kesenjangan, beban birokrasi yang mematikan esensi mengajar, hingga perlindungan hukum yang ternyata semu saat diuji oleh kekuasaan. Alih-alih menjadi solusi, UU ini justru menjadi cermin besar yang menunjukkan betapa dalamnya jurang antara idealisme di gedung parlemen dengan realitas pahit yang dihadapi para pendidik di seluruh Indonesia. Sistem kita secara fundamental ternyata masih belum benar-benar siap untuk memuliakan guru. Diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa menilai dampak sebuah undang-undang setelah hampir 2 dekade ternyata tidak sesederhana kelihatannya ya. Ada banyak sekali lapisan persoalan antara teks hukum dan kenyataan di lapangan. Betul sekali. Baik dari kacamata hukum maupun realitas sosial, isu martabat dan kesejahteraan guru ini tetap menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Ini bukan sekedar soal nasib satu profesi, tapi ini soal masa depan pendidikan bangsa ini. Dan jelas, masih banyak sekali yang perlu kita gali lebih dalam dari materi yang ada.